Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramza Azhari Firdaus dengan NIM 23821200007. Saya dari kelas Ekos 2A. Saya ingin mengumpulkan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi LC.MAG. Ya, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti. Menurut pengertian syara', al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa Dewan Syarah Nasional (DSN), ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Kemudian pembahasan selanjutnya, dasar hukum ijarah. Yang pertama, Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'ana auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisal أنتراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, masih pada pembahasan dasar hukum ijarah. Yang kedua yaitu hadis. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, masih pada pembahasan dasar hukum ijarah. Di sini yang ketiga ada Fatwa DSN MUI. Di sini Undang-Undang Nasional dan Fatwa Dewan Syariah Nasional mempunyai banyak poin-poin. Pembaca bisa melihat di materi saya ini. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu ada syarat ijarah. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Kemudian, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Kemudian, akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. Dan kemudian yang terakhir, memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Ya, kemudian memasuki pembahasan yang terakhir yaitu rukun ijarah. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu orang yang berakad, sighat, manfaat, dan upah. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan akad itu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah sebutan bagi orang yang memberikan upah atau yang menyewa.
Sedangkan musta'jir adalah sebutan bagi orang yang menerima upah. Mereka disyaratkan mengetahui manfaat dari barang atau jasa yang diakadkan, berakal dan dapat membedakan baik maupun buruk. Kemudian yang ketiga ada sighat, yakni ijab dan qabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan. Kemudian yang keempat, barang atau jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syar'i. Kemudian yang kelima, upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Terdapat dua metode pembayaran upah, diantaranya bergantung pada kinerja objek al-ujrah dan tidak bergantung pada kinerja objek al-ju'alah. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa diterapkan oleh masyarakat di seluruh dunia ini. Cukup sekian, saya minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.